Halo sahabat Trubus, saya Hana Borneo dari majalah Trubus. Kali ini kita ada di Obey Farm, yaitu original beta eksporter Indonesia milik Pak Daniel Indarta dan Pak Andri Kurniawan yang berlokasi di Tangerang BSD. Sekarang kita mau keliling-keliling nih dan ngobrol-ngobrol sama Pak Daniel dan Pak Andri. Yuk! Halo Pak Andri, halo Pak Daniel. Halo. Terima kasih nih Pak, kita sudah diizinkan untuk main-main ke Obey Farm. Kali ini kita mau dengar penjelasan dari Pak Andri dan Pak Daniel nih. Istilahnya kapan sih sebenarnya Obey Farm itu berdiri dan ide awalnya tuh seperti apa? Mungkin boleh dari Pak Andri dulu. Oke. Ya, jadi terbentuknya sebenarnya dulu nggak sengaja sih. Jadi pada tahun 2013 saya dengan Pak Daniel bareng-bareng, karena kita penghobi nih. Kita bareng-bareng ikut kontes cupang. Kebetulan waktu itu saya juga jadi panitia. Nah, ternyata dari kecintaan hobi ini saya dengan Pak Daniel satu visi misi, akhirnya kami bentuklah di Januari 2014, kami bentuk Obey Original Beta Exporter Indonesia dengan tujuan bahwa Obey ini bisa memberikan warna bagi percupangan Indonesia, khususnya juga bagi bisnis ikan cupang sendiri. Karena saya dan Pak Daniel berkonsentrasi ikan-ikan cupang kita ini hasil ternakan kita ekspor ke berbagai mancanegara. Seperti itu sih ide awalnya. Mungkin Pak Daniel mau nambahkan. Gimana tuh Pak Daniel? Ya, Ada cerita betul. Jadi awalnya dari hobi kita cupang, kemudian kita lihat bahwa cupang Indonesia itu cukup bagus, bukan cukup bagus lagi, sangat bagus ya kan. Kontes-kontes di Indonesia, kontes-kontes di luar negeri itu banyak didominasi sama ikan cupang dari Indonesia. Nah, tapi wadahnya untuk cupang Indonesia itu bisa sampai ke luar negeri itu, nah itu yang mungkin cukup sulit waktu zaman 2013-2014 dulu itu ya. Nah, kalau sekarang mungkin sudah lebih terfasilitasi. Nah, OB ini hadir salah satunya untuk menjawab keperluan itu. Bagaimana cupang Indonesia bisa sampai di luar negeri. Nah, makanya fokus dari OB itu, maka kita pilih nama OB itu, Original Beta Exporter Indonesia. Jadi memang mungkin 90% fokus kami adalah ekspor. 90% sasaran market kami adalah market ekspor. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau misalkan pertama kali Pak kirim cupang tuh kemana nih Pak? Dan berapa banyak? Waktu pertama kali OB setelah OB terbentuk? Pertama-tama itu kita kirim ke Inggris. Kebetulan dapat marketnya itu ke Inggris. Waktu itu trial order itu kira-kira 100 ekor. Dan hasilnya cukup memuaskan. Berlanjut sampai sekarang, berarti sudah 7 tahun. Kalau misalkan pengiriman rutin nih Pak, sekarang istilahnya yang rutin ekspor itu kemana aja dan berapa banyak sih Pak? Mungkin dari Pak Andri. Ya. Jadi yang sekarang ini sudah rutin ya, udah pasti kita ke Eropa. Jadi salah satu ke market yang besar kita adalah ke Inggris ya, ke Inggris dan juga ke beberapa negara. Baru-baru ini ada pelanggan baru nih dari negara-negara tetangga kita, yaitu dari Yunani dan segala macam ya. Jadi ini kita sedang memperluas lagi pangsa pasar kita ya, supaya OB ini memberikan kualitas yang baik kepada para pecinta ikan cupang di mancanegara. Kalau dari masa sulit sebenarnya salah satu faktor mungkin musimnya. Jadi kalau misalkan kita musim dari sini kan Indonesia kan cuma kenal 2 musim, musim hujan sama musim panas nih. Nah, satu ketika kita terkendala pada saat kita kirim, ternyata di sana jatuh musim dingin. Nah, jadi kan ikan-ikan itu pada saat sampai di sana dia perlu mungkin sampai sana di bandara mereka perlu beberapa saat. Nah, itu yang kita khawatirkan karena begitu musim dingin kan berarti udaranya dingin, mempengaruhi ikan yang kita kirim dalam kantong plastik. Nah, itu kalau misalkan cuacanya begitu ekstrim, nah ini bisa terganggu ikan-ikan kita sampai kepada pelanggan-pelanggan kita di sana gitu ya. Itu dari sisi faktor di luar negerinya ya. Tapi kalau dari sini musim itu yang sangat merepotkan kita adalah kalau kita lagi cari pakan alami gitu. Jadi musim-musim hujan ini kutu air, jentik nyamuk itu kadang menjadi barang yang sangat sangat langka untuk dicari. Jadi kami develop di sini
separuh dari pakan yang kita kasih berupa pakan buatan, yaitu pelet. Kita latih dari kecil itu ikan kita, jadi tidak akan kendala. Nah, jadi waktu sampai di luar negeri juga ikan-ikan kami ini sudah terbiasa makan pelet. Pembelinya, buyernya yang orang luar negeri, di luar negeri tidak akan ada kutu air, tidak akan ada jentik nyamuk gitu. Jadi mereka sudah langsung terbiasa makan pelet, memudahkan gitu. Bagi Pak Daniel dan Pak Andri, OB ini bagi masing-masing pribadi itu apa sih Pak? Dan kira-kira manfaatnya untuk ke masyarakat tuh apa Pak? Ya, sebenarnya dari kita berdua mendirikan ini sebenarnya sih salah satunya adalah kita pengen buka pangsa pasar ya, pangsa pasar lebih bagus ya. Contoh dari ikan-ikan yang hasil breedingan kita sendiri itu kita terjunkan ke kontes-kontes ya. Nah, penghobi ikan cupang itu seluruh dunia banyak dan mereka juga hobi ikut kontes ya. Nah, kami akan sangat bangga ya apabila ikan-ikan hasil ternakan kita itu diperlombakan ya dan menjadi juara. Artinya apa? Kualitas ikan Indonesia yang kami ternak ini menjadi kualitas unggulan dan itu akan membawa harum nama bangsa Indonesia. Ya, tidak hanya OB-nya sendiri tetapi juga hasil breedingan kita itu akan membanggakan Indonesia ya. Mungkin nanti teman-teman dari pemerintahan bisa mendengar ini supaya bisa menjadi support buat kita juga para peternak ikan cupang ya. Ya, nah ini agak antiknya itu, kita waktu bentuk OB ya 2013-2014 itu, awalnya dari kecintaan terhadap ikan cupang ini, dan sekarang lucunya adalah bahwa Pak Andri ini sekarang adalah ketua salah satu klub cupang Indonesia, Beta Splendens. Sementara saya menjadi ketua dari Beta Club Indonesia. Jadi kami berdua ini awalnya bekerja sama, kemudian kami berdua ini akhirnya jadi ketua klub masing-masing gitu. Dan di klub masing-masing pun kami menyuarakan soal OB ini ya. Bukan cuman untuk jualannya, bukan cuman untuk cari uangnya, tapi memasarkan cupang-cupang Indonesia keluar. Jadi cinta produk hasil ternakan kita sendiri. Nah, kami berdua ini juga melalui OB, kami ini aktif untuk bikin event-event yang tarafnya lokal maupun internasional. Ya kan? Kami punya moto itu My Beta My Pride. Dan kontes-kontes, kalau kita boleh bilang kontes-kontes terbesar yang ada di Indonesia itu diwujudkan dari My Beta My Pride ini. Seperti bulan depan nanti di dalam bulan ini tanggal 26 itu kami akan ada kontes di teras kota. Nah, itu merupakan event yang dalam pandemi ini ya, tapi antusiasmenya cukup besar. Dan sebagai event cupang terbesar di penutup tahun ini, teman-teman boleh saksikan dan boleh ikut hadir. Berita-beritanya sudah banyak di media sosial. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi menyinggung My Beta My Pride. Jadi kan awalnya dulu kami tujuannya adalah dengan memberikan kontes My Beta My Pride ini, para petani ya yang memiliki ikan-ikan kualitasnya diikut sertakan. Nah, jadi pada saat ikan-ikan mereka itu tampil sebagai juara, mereka kan bangga. Oh ya, ikan saya yang hasil ternakan saya ini jadi juara ya. Jadi mereka akan berlomba-lomba untuk menciptakan ikan-ikan yang bagus gitu ya. Dan juga My Beta My Pride ini dari awal 1, sekarang bulan ini yang ke-6 ya. Bulan November ini. Bulan November ini. Jadi boleh dibilang 6 tahun ini memberikan efek yang sangat luar biasa. Tidak hanya bagi teman-teman penghobi cupang Indonesia, tapi dari seluruh dunia. Karena My Beta My Pride ini diikuti oleh seluruh penghobi dunia. Ya, dan event mungkin ya boleh dibilang eventnya ditunggu. Yang ditunggu ya, tidak hanya di Indonesia tapi dari seluruh penghobi dari seluruh dunia. Ya, itu aja saya tambah. Terima kasih. Oke, baik nih. Terima kasih Pak Andri dan Pak Daniel. Berarti istilahnya cupang ini bagi masing-masing pribadi bukan cuma soal kesukaan, bukan cuma cari uang ya, tapi juga bicara dengan kualitas seperti itu. Ya. Oke, nah kali ini kita boleh jalan-jalan ya Pak ya? Boleh. Oke, ya. yuk sahabat Trubus kita lihat ya. Nah, kalau yang ada di rak ini jenis apa nih Pak? Dan ini kan masih kecil-kecil nih Pak. Ya. Umur berapa sih nih Pak? Ini sekitar 1,5 bulanan ya. Jadi ikan-ikan yang sudah berumur sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan kita pilihkan ya. Kita masukkan ke
akuarium ini. Jadi ini sudah pilihan nih, sebenarnya sudah ikan pilihan ya. Jadi nanti kita lihat tunggu perkembangannya. Nah ini tergantung pemeliharaan kita, apakah teknik kita bagus ya. Kalau teknik kita bagus dalam perawatan tentunya hasilnya akan maksimal ya. Jadi dari yang ikan kecil-kecil ini nanti akan bertumbuh nih. Dalam 1 bulan ke depan dia akan sebesar ini nantinya nih, sebesar yang sebelah kiri sini ya. Nah, dia lagi ngasok nih ya. Jadi akan seperti ini nantinya. Ya, jadi awal-awal ikan-ikan cupang yang pada saat kecil-kecil ini dia belum mutasi secara maksimal ya. Nanti kalau sudah dia dewasa, dia akan mutasi, artinya warnanya akan keluar semua. Ya, ini tergantung teknik perawatan dan pemberian makannya. Ya, kalau 2 hal ini terpenuhi dengan baik, pertumbuhan ikan ini akan sangat maksimal dan ini bisa siap untuk dinikmati atau juga kita bisa siap jual ke mancanegara. Berarti istilahnya ini kalau waktu masih kecil belum warna pastinya ya Pak ya, betul. Masih ada perkembangan lagi ya. Nah, jadi inilah jenis ikan cupang yang kita punya. Ya. Bisa jalan-jalan ke Boleh? sebelah mungkin. Ya, ini jenis-jenis cupang yang lain ya, anakan yang sudah kita masukkan ke dalam akuarium ya. Jadi ini dalam perawatan supaya dia menghasilkan yang maksimal ya. Nah, jadi cupang-cupang ini yang kita rawat ini ya, nanti dia akan bermutasi dengan baik ya, bermutasi dengan baik. Warnanya akan menjadi maksimal. Dan total seluruh ya yang ada di farm OB ini ya. Ini kan farm display ya, artinya yang sudah kita pilih, kita masukkan ke farm ini. Nah, di farm ini total soliter atau total akuarium yang kita punya kurang lebih ada 1.200. Ya, jadi kami merawat kurang lebih 1.200 ikan ini menjadi maksimal. Nah, ini nanti setiap bulan akan kita ekspor ya, seperti itu. Nah, jadi dan ini juga rencana saya dengan Pak Daniel akan memperbesar ya, karena ini areanya udah nggak cukup lagi yang di farm ini. Karena apa? Karena produksinya sudah begitu banyak ya, tidak menampung lagi. Nah, jadi kita akan mudah-mudahan dalam tahun depan kita mempunyai farm baru yang bisa lebih muat banyak display ikannya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andri atas penjelasannya. Sama-sama. Nah, udah puas kan jalan-jalan di OB Farm? Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Dadah.